Shalom, salam berkat dari kami untuk pendengar sekalian. Saat ini pendengar akan diberkati dengan program Hari Ini Harinya Tuhan bagian yang ke-8. Sebuah program rohani tentang doktrin Alkitab yang menolong kita untuk semakin tertanam dalam kebenaran firman dan bertumbuh dalam kemuliaan. Bersama hambanya, Pendeta Gilbert Lumwendong, STH. Banyak orang merasa doktrin Alkitab sebagai sesuatu yang membingungkan. Tetapi tahukah saudara bahwa doktrin Alkitab intinya adalah memahami Alkitab dengan benar, dengan pemahaman yang sistematis, sehingga kita terus dapat tertanam di dalam kebenaran firman, sehingga kita terus bertumbuh di dalam kemuliaan Allah. Buka hati saudara sekalian untuk menerima berkat-berkat firman-Nya hari ini. Siapa Bapa Anda? Apa yang timbul dalam pikiran saudara? Yang timbul dalam pikiran saudara, loh, mengapa dia bertanya tentang siapa Bapa Anda? Karena kalau orang bertanya tentang siapa Bapa Anda, ada beberapa alasan. Yang pertama, karena dia ingin melihat garis keturunan kita. Sebetulnya kita ini garis keturunan apa? Garis keturunan siapa? Dan jika kita mulai menyebut nama marga, jika kita mulai menyebut nama famili, jika kita mulai menyebut nama ayah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, biasanya orang mulai menemukan gambaran. Saudara sebut nama ayah saya Bapak Charles Sihaan. Yang timbul dalam pikirannya, wah, orang ini berasal dari Sumatera Utara. Tetapi kalau tiba-tiba sudah bilang ayah saya bernama Budiman Wijoyo, yang timbul dalam pikiran orang itu, wah, orang ini mungkin berasal dari Pulau Jawa. Kalau saudara tiba-tiba bilang ayah saya Dokter Joni Simanungkalit misalnya, yang timbul dalam pikiran orang, wah, berarti dia ini anak seorang dokter. Kalau sudah mulai sebut ayah saya profesor siapa begitu, yang timbul dalam pikirannya adalah, oh, dia anak seorang dosen. Karena siapa ayah kita menggambarkan keturunan apa yang sebetulnya ada di dalam kita. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, pepatah Belanda pernah berkata begini, the apple van it ver van de boom. Artinya, apapun yang ada dari ayah kita itu sangat mempengaruhi garis keturunan, sangat mempengaruhi siapa kita. Tetapi tahukah saudara, ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita bukan sekedar anak-anak dunia ini, tetapi kita anak-anak kerajaan sorga. Haleluya. Selamat datang dalam program kita hari ini, Harinya Tuhan. Sebuah program rohani yang mengupas kebenaran-kebenaran firman Tuhan secara sistematis. Dan di dalam pembahasan Alkitab secara sistematis ini, kami bertujuan agar setiap kita memiliki dasar keseharian hidup yang jelas. Bahwa dasar keseharian kita bukan pandangan dunia ini, tapi dasar keseharian kita adalah firman Tuhan. Karena hanya orang-orang yang berjalan dalam firman Tuhan sajalah yang akan mampu menang di tengah-tengah tantangan dunia yang keras seperti hari-hari ini. Haleluya. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, dan dalam program ini memang kita sedang membahas tentang siapa Bapa kita. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, Alkitab jelas bilang orang yang berasal dari daging akan hidup oleh daging dan akan memiliki sifat-sifat daging. Tapi orang yang hidup oleh roh akan mematikan perbuatan-perbuatan daging karena dia akan mempermuliakan Kristus. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, di dalam kekristenan juga sama. Siapa yang menjadi Bapa kita? Ada banyak orang menyebut dirinya Kristen, tetapi bapanya adalah keegoisannya. Ada banyak orang yang menyebut dirinya Kristen, tapi bapanya adalah kesombongan hatinya. Ada orang yang menyebut dirinya Kristen, tetapi bapanya adalah uang. Tetapi ada juga orang yang menyebut dirinya Kristen, tetapi bapanya adalah Bapa di sorga yang selalu mencukupi keperluannya, mengubahkan kehidupannya, memberi damai sejahtera dalam hidupnya, dan membawanya pada kemenangan dan mujizat yang luar biasa. Haleluya. Nah, dalam program ini kita sedang membahas Yohanes pasal 8. Yohanes pasal 8 ayat 37 sampai ayat yang ke-47. Nah, setelah Yesus berbicara kepada murid-muridnya pada saat itu tentang jika kamu tahu kebenaran, kebenaran akan memerdekakan, tapi mereka langsung berkata kami keturunan Abraham. Nah,
Apa jawab Yesus pada ayat yang ke-37, Yohanes pasal 8? Aku tahu bahwa kamu adalah keturunan Abraham, tetapi kamu berusaha untuk membunuh aku karena firmanku tidak beroleh tempat di dalam kamu. Apa yang kulihat pada Bapa itulah yang kukatakan, dan dengan demikian juga kamu perbuat tentang apa yang kamu dengar dari bapamu. Jawab mereka kepadanya, Bapa kami ialah Abraham. Kata Yesus kepada mereka, jikalau sekiranya kamu anak-anak Abraham, tentulah kamu mengerjakan pekerjaan yang dikerjakan oleh Abraham. Tetapi yang kamu kerjakan ialah berusaha membunuh aku. Aku seorang yang mengatakan kebenaran kepadamu, yaitu kebenaran yang kudengar dari Allah. Pekerjaan yang demikian tidak dikerjakan oleh Abraham. Kamu mengerjakan pekerjaan bapamu sendiri. Jawab mereka, kami tidak dilahirkan dari zina. Bapa kami satu, yaitu Allah. Kata Yesus kepada mereka, jikalau Allah adalah bapamu, kamu akan mengasihi aku, sebab aku keluar dan datang dari Allah. Dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan dialah yang mengutus aku. Apakah sebabnya kamu tidak mengerti bahasaku? Sebab kamu tidak dapat menangkap firmanku. Ayat 44, Yesus berbicara dengan sangat keras, sangat tegas, sangat tajam kepada mereka. Iblislah yang menjadi bapamu. Dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri. Sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Tapi karena aku mengatakan kebenaran kepadamu, kamu tidak percaya kepadaku. Siapakah di antaramu yang membuktikan bahwa aku berbuat dosa? Apabila aku mengatakan kebenaran, mengapakah kamu tidak percaya kepadaku? Barang siapa berasal dari Allah, ia mendengarkan firman Allah. Itulah sebabnya kamu tidak mendengarkannya, karena kamu tidak berasal dari Allah. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, siapa Bapa kita ditujukan bukan hanya oleh jawaban kita, namun dari kehidupan kita. Jadi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita dapat membuktikan siapa Bapa kita bukan dengan jawaban kita. Janganlah, oh Bapa saya adalah Allah. Oh, Bapa saya adalah Tuhan yang bertanggung jawab itu. Bapa saya adalah Kristus yang mengasihi saya itu. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, mereka bilang bahwa Bapa adalah Allah kami. Abraham adalah Bapa kami. Tapi Yesus dengan tegas bilang, iblis yang menjadi bapamu. Kenapa? Karena Yesus mau memisahkan dengan tegas bahwa bukan perkataan yang menjelaskan siapa Bapa kamu, tapi perbuatan kamu. Karena kalau Allah adalah Bapa kamu, kamu akan mengerjakan pekerjaan Allah. Kalau Allah adalah Bapa kamu, kamu akan percaya kepadaku, kata Kristus. Kalau Allah adalah Bapa kamu, kamu tidak akan berniat untuk membunuh orang hanya karena mengatakan kebenaran. Nah, jadi Yesus mau jelaskan di sini bahwa siapa Bapa kita tidak ditujukan dengan jawaban-jawaban kita. Bukan hanya ditujukan dengan konsep-konsep yang kita mengerti, tetapi siapa Bapa kita akan ditunjukkan oleh perbuatan kita. Nah, Yesus mau menjelaskan beberapa hal penting di sini. Yesus mau menjelaskan bahwa anak Abraham atau anak dari bapa orang beriman atau anak Allah ialah mereka yang hidup oleh iman. Jadi Yesus mau tegaskan, loh, kalau kamu menyebut diri kamu anak Abraham, bukankah Abraham itu bapa orang beriman? Bukankah Abraham itu adalah gambaran dari Allah sendiri yang memilih menetapkan dia, sehingga jika kamu menyebut diri sebagai anak Allah, maka kamu akan hidup oleh iman. Bukan hidup dalam kebencian. Bukan hidup dengan berbagai trik-trik kehidupan ini hanya untuk menjadikan kamu terhormat, hanya untuk menjadikan kamu dapat mencukupi segala keperluan kamu dengan kebutuhan kamu, keperluan kamu, dengan cara kamu, dengan segala hal yang kamu buat yang menghalalkan segala cara itu. Gak pernah bisa begitu. Tuhan sedang mau menjelaskan, kalau kamu menyebut diri anak Abraham, kamu menyebut diri anak Allah, kamu menyebut diri anak iman, kamu menyebut anak kebenaran, maka kamu harus hidup oleh iman itu sendiri. Nah, yang kedua, Yesus mau menjelaskan, kalau engkau menyebut anak dari Abraham, kalau engkau menyebut dirimu sebagai anak Allah, anak iman, anak kebenaran, maka anak Abraham atau anak dari bapa orang beriman akan hidup dalam kebenaran. Karena Abraham adalah bapa orang beriman. Dia berjalan dalam kebenaran. Walaupun Tuhan perintahkan sesuatu yang sulit untuk dia pahami, tapi dia mulai bertindak karena dia tahu apapun yang Bapa perintahkan itulah kebenaran yang bukan harus diperdebatkan, tetapi harus dijalani, harus dituruti, harus ditaati. Nah, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, berarti dari sini kembali kita mau diingatkan bahwa kalau kita menyebut diri kita sendiri sebagai anak Allah, kita menyebut diri kita sendiri sebagai orang beriman, kita menyebut diri kita sebagai anak Abraham, keturunan orang-orang beriman, maka yang pertama kita harus hidup oleh iman. Yang kedua, kita harus hidup dalam kebenaran. Gak bisa kita menyebut diri kita anak Abraham, kita menyebut diri kita anak Allah, kita menyebut diri kita anak Kristus, tetapi tindakan kita adalah tindakan dalam dosa. Gak bisa begitu. Karena sekali lagi saya mau ulangi bahwa siapa Bapa kita tidak ditujukan oleh jawaban-jawaban lidah kita,
Tetapi siapa Bapa kita ditunjukkan oleh perbuatan-perbuatan kehidupan kita. Nah, yang ketiga, anak Abraham yang Yesus mau menjelaskan, yaitu anak dari Bapa orang beriman atau anak Allah itu sendiri, akan melakukan pekerjaan-pekerjaan Bapa. Dia tidak akan melakukan schedule-nya sendiri. Dia tidak akan mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang dia sukai. Saudara gue yang kasih dalam Tuhan, dalam dunia ini kita jumpai banyak orang yang menyebut dirinya Kristen. Tapi kalau suruh taat pada Tuhan, dia bilang, wah itu sulit begitu. Kita kan masih hidup di dunia. Jadi wajar kita hidup dengan hal-hal dunia. Karena dia sedang mau mengkompromikan Injil. Karena baginya walaupun kita ada di dunia, tapi kita nggak seharusnya harus taat sepenuhnya kepada Tuhan. Sebagian orang bahkan berkata, itu terlalu fanatik kalau begitu. Nggak, jangan begitulah. Kita Kristen sih Kristen. Tapi kita Kristen yang bener lah. Jangan terlalu fanatik begitulah. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, nggak bisa. Kalau kita sebut diri kita anak Allah, anak Kristus, kita sebut diri kita bagian dari anak Abraham, kita adalah bagian dari keturunan orang-orang benar, orang-orang beriman, maka yang pertama sudah dijelaskan tadi bahwa kita harus hidup oleh iman. Yang kedua, kita harus hidup dalam kebenaran. Dan yang ketiga, kita harus melakukan pekerjaan-pekerjaan Bapa. Tetapi yang keempat, yang terakhir harus kita ingat, Yesus dengan tegas bilang pada ayat yang ke-44, iblislah yang menjadi bapamu, dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ialah pembunuh manusia sejak semula, dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Jadi Yesus pisahkan, itulah anak Abraham, anak Allah, anak Tuhan, anak Kristus, yang berjalan dalam iman, berjalan dalam kebenaran, berjalan sambil melakukan pekerjaan Bapa. Tetapi Yesus mau tegaskan, pisahkan bahwa anak iblis, dia akan hidup dalam dusta. Dia akan menghalalkan segala cara, karena dia tidak ada kebenaran dalam dirinya. Bahkan Alkitab dengan tegas bilang, Bapa segala dusta. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, itu berarti kalau kita menyebut diri kita anak Allah, kita tinggalkan dosa, kita tinggalkan dusta, kita tinggalkan segala kompromi terhadap dunia ini. Karena kita tahu kita adalah anak-anak Allah, kita adalah anak-anak keturunan Abraham yang dilahirkan oleh iman, yang dipilih Allah dengan tujuan kemenangan untuk berjalan di dalam kemuliaannya. Haleluya. Kalau sudah ingin dilayani lebih jauh, hubungi kami melalui telepon, hubungi kami melalui surat, kunjungi website kami. Karena kami ada untuk membawa Bapak Ibu Saudara senantiasa lebih dekat pada Tuhan, mengalami kasih kuasa mujizat yang luar biasa. Haleluya. Melalui program ini juga saya mau berdoa untuk setiap saudara yang sakit, setiap saudara yang berbeban berat, setiap saudara yang sedang menghadapi masa-masa yang sukar dalam hidup saudara. Setiap saudara yang didoakan secara khusus boleh taruh tangan kanan saudara di dada. Dan saya percaya Roh Kudus akan mulai menjamah, sudah memberi kekuatan buat saudara. Saudara-saudara yang mungkin hidup dengan dusta, saudara-saudara yang hidup dengan kompromi, menghalalkan segala cara, lalu saudara berkata, Tuhan, saya tidak mau iblis menjadi bapa saya. Saya mau Kristus menjadi bapa buat hidup saya. Saya mau hidup dalam iman, dalam kebenaran, dan saya mau melakukan kehendak Allah. Saya butuh Roh Kudus menolong saya. Saudara juga boleh taruh tangan kanan saudara di dada. Dan saya doa, Bapa dalam nama Yesus, hamba doa buat yang sakit, hamba doa buat yang berbeban berat, hamba doa buat mereka yang sedang menghadapi masa-masa sukar, hamba doa buat mereka yang sedang menghadapi pergumulan, atau mereka yang mungkin hari-hari ini tidak menjadikan dirinya sebagai anak Allah, sebagai anak Bapa yang bertanggung jawab buat hidup kami. Bapak, hamba doa sekarang di dalam nama Yesus, Tuhan jamah, Tuhan tarik, lepaskan kami dari segala perbuatan dusta, segala perbuatan yang menghalalkan segala cara. Tapi kami hidup dalam ketundukan, ketaatan mutlak sepenuhnya kepada Tuhan untuk memandang kemuliaan-Mu senantiasa. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kita sudah doa. Dan ingat, Allah tidak pernah lalai menepati janjinya. Ini saatnya buat kita untuk bangkit maju, bersemangat menghadapi segala perkara. Karena kita tahu Yesus kekuatan kita. Sampai berjumpa pada program berikut. Doa saya menyertai saudara, dan jangan lupa jadikan hari ini harinya Tuhan. Haleluya. Tuhan. Haleluya. Tuhan.